Adik-adik semuanya duduk yang rapi. Kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan ya, jangan main-main. Karena kenapa? Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita naikkan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Semuanya angkat suaranya ya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah lambangkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Kau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita naikkan pujian, katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar
adik-adik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya nanti. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memuji nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya lagi. Semuanya pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam Tuhan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebar, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi. Tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Haleluya adik-adik. Ingat bahwa kasih Tuhan itu lebar dan panjang melebihi lautan. Nah adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih dan saatnya kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik. Saatnya kita akan berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang taat, dan biarlah setiap firman yang kami dengar itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Joy di sini. Nah, biasanya kalau Kak Joy sudah ada di depan layar kalian, kira-kira udah pada tahu ya Kak Joy mau ngapain. Tentu saja Kak Joy mau sharing firman Tuhan. Tadi kita udah memuji menyembah Tuhan Yesus, kita udah bersuka cita sama Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari adik-adik kita sama-sama simak firman Tuhan yang akan kita dengar nanti. Jadi kita siapin posisi terbaik kita ya. Kita siapin telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak firman Tuhannya diambil dari mana? Terus ceritanya tentang apa ya? Kakak kasih tahu aja. Jadi ceritanya itu diambil dari Kisah Para Rasul 9. Terus ceritanya tentang apa Kak? Ceritanya adalah ini sebuah kisah adik-adik. Sebuah kisah yang seru banget untuk didengarkan, yaitu tentang pertobatan. Nah, kira-kira siapa ya yang bertobat? Kenapa kok keren banget sih? Yuk langsung aja kita simak firman Tuhan. Adik-adik, kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata ketika Tuhan Yesus sudah mati buat kita, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, ternyata nggak berhenti sampai situ aja adik-adik. Ternyata setelah Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit kembali, pergerakan itu dan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus justru semakin berkembang adik-adik. Banyak mulai ada gereja-gereja mulai tumbuh adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus meninggal, ketika Tuhan Yesus mati, itu tidak menghentikan bahwa orang-orang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit lagi, itu justru semakin banyak yang percaya sama Tuhan Yesus.
Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Semakin banyak yang percaya sama Tuhan Yesus, tapi semakin banyak pula yang tidak suka sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, orang-orang ini dia itu adalah orang-orang yang jahat. Dia tidak suka sama orang-orang yang percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Kira-kira siapa aja sih orang-orang yang seringkali itu membenci orang-orang yang percaya Tuhan Yesus? Nih, kakak kasih tahu ya. Dulu itu ada yang namanya orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama. Nah, ini nih, mereka ini sangat membenci orang-orang Kristen, adik-adik. Mereka membenci orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Mereka itu, meskipun mereka membenci, itu juga mereka membencinya tuh dengan sangat-sangat benci. Mereka sangat-sangat kayak orang marah, adik-adik. Kalau ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus, mereka tuh gak suka banget, adik-adik. Itu kenapa zaman dahulu itu bahaya banget kalau misalkan kita ketahuan nih, kita percaya sama Tuhan Yesus, itu bahaya. Kita bisa dibunuh, adik-adik. Tuh, seperti Stefanus. Ada yang tahu Stefanus ya, adik-adik ya? Itu juga mati tuh, karena percaya Tuhan Yesus tuh. Nah, tapi adik-adik tahu gak nih? Ada satu orang yang membenci Tuhan Yesus, membenci orang-orang yang percaya Tuhan, tapi akhirnya dia bertobat. Siapa ya? Namanya adalah Saulus. Siapa adik-adik? Iya betul, Saulus. Itu adalah nama orang yang membenci orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pasti sudah tahu nih nama dia setelah nanti bertobat ya. Nah, tapi kakak mau ceritain dulu sebelum Saulus ini bertobat. Jadi Saulus ini adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan dia adalah musuh terbesar dari orang-orang Kristen, adik-adik. Dia itu sangat pintar, dia sangat terlatih, dia sangat ketat ya adik-adik ya. Wah, dia suka berkeliling negara untuk menemukan orang-orang yang beribadah. Jadi kalau dulu kita mau beribadah tuh suka sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan gitu. Tapi kalau sekalinya ketahuan sama Saulus, kita bisa dihabisi. Kita bisa dihabisi adik-adik. Ada yang terbunuh. Wah, itu kejam banget dia adik-adik. Nah, itu dia. Saulus sangat-sangat jahat ya adik-adik ya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam adik-adik. Dia punya rencana untuk mengubah hidup Saulus yang tadinya membenci orang-orang Kristen dan berubah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang sampai pada akhir hidupnya nanti dia tetap ikut Tuhan Yesus. Keren banget ya Tuhan Yesus. Kira-kira rencananya apa ya? Pada kepo kali ya. Yuk kita simak lagi ya. Nah adik-adik, tadi kakak bilang bahwa Saulus itu akan diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Kira-kira gimana ya kok Saulus bisa menerima Tuhan? Kan dia pembenci Tuhan ya. Dia pembenci orang-orang percaya sama Tuhan Yesus nih ya. Nah, jadi ceritanya adalah ketika Saulus memulai perjalanan ke sebuah kota yang bernama Damaskus, adik-adik. Dia menunggangi kuda ya. Zaman dulu nggak ada motor adik-adik ya. Saulus nggak ada motor ya, jadi dia naik kuda ya kan. Nah, ketika dia mengendarai kuda, tiba-tiba ada cahaya yang sangat silau adik-adik. Ada cahaya yang sangat terang. Nah, saking terangnya nih adik-adik, mata Saulus sampai buta. Berarti tuh silau banget. Kira-kira adik-adik pernah gak ya kena silau matahari? Nah, misalkan adik-adik siang hari nih, kita bisa coba ya, tapi jangan lama-lama nih. Jadi adik-adik keluar siang hari, coba kalian ngeliat nih sekitar kalian. Wah, itu panas banget kan? Itu biasanya silau banget adik-adik. Nah, tapi yang dirasakan oleh Saulus ini jauh lebih silau lagi, jauh lebih terang lagi. Itu kenapa dia sampai buta adik-adik. Tapi adik-adik, gak cuma itu. Ternyata Tuhan juga berbicara kepada Saulus. Kata Tuhan seperti ini. Saul, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Nah, ini adalah suara Tuhan yang
bertanya kepada Saulus, kenapa dia selalu menganiaya Tuhan? Kenapa dia selalu menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan? Nah, dari situlah awal permulaan hidup Saulus diubahkan. Adik-adik, ketika Saulus mau diubahkan, tadi kan Saulus dipanggil oleh Tuhan ya. Saul, Saul, kenapa kau menganiaya aku? Saul saat itu bingung adik-adik. Dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara ya. Kayaknya ya. Ini kan silau banget nih, gak kelihatan. Aduh, ini siapa sih gitu kan. Dan Saulus pun bertanya, siapakah engkau? Nah, terus dan kenapa dia tahu itu adalah suara Tuhan? Tiba-tiba Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kamu aniaya. Bangunlah dan pergilah ke kota, dan kamu akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi dengan keadaan buta, dengan keadaan yang tidak bisa melihat adik-adik, Saulus pun akhirnya pergi ke kota ya adik-adik, sesuai dengan perintah yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah adik-adik, tadi juga kakak sudah bercerita bahwa ketika perjalanan hidup Saulus akan diubahkan ya kan. Nah ini dia adik-adik, ketika dia sudah disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke kota, ini adalah start di mana dia berubah total. Yang tadinya dia adalah orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang sangat pembenci adik-adik. Dia sangat membenci orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dia sangat membenci yang namanya orang-orang Kristen. Namun ketika dia pergi perjalanan di kehidupan selanjutnya, dia sangat-sangat berubah adik-adik. Dia tidak pernah sama lagi, dia tidak segagah yang dulu. Wah, di mana ada orang Kristen dia langsung samperin tuh. Galak. Dia udah nggak kayak gitu lagi. Dia berdiri aja udah gemeteran adik-adik, karena dia nggak bisa lihat apa-apa adik-adik. Coba adik merem deh. Nih, yuk kita merem sama-sama. Tutup mata kalian. Bisa ngeliat gak ya? Tidak bisa adik-adik. Itu adalah perasaan Saulus pada saat matanya buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia juga sedih adik-adik. Tidak bisa melihat apa-apa. Dan dari situlah hidup Saulus mulai perlahan berubah. Nah ketika berada di tempat yang Tuhan suruh pergi, rumah di tempat seseorang yang berada di Damaskus adik-adik, Saulus di situ tidak makan dan tidak minum adik-adik. Saulus sampai gak makan gak minum. Tapi apa yang dilakukan? Ya, dia malah berdoa dan berdoa adik-adik. Jadi hidupnya udah benar-benar berubah. Saulus yang tadinya seorang yang pembunuh, seseorang yang tidak percaya Tuhan, tapi ketika di saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia hidupnya benar-benar diubahkan adik-adik. Dia berdoa dan memilih untuk tidak makan dan tidak minum. Nah adik-adik, dari tadi kakak bercerita Saulus ini buta ya. Saulus sudah diubahkan, Saulus juga sudah bertobat nih adik-adik. Tapi kok Tuhan gak nyembuhin Saulus sih? Kan Saulus sudah bertobat. Kok Saulus tetap dibiarkan buta sih? Nah adik-adik, kita simak nih adik-adik. Ternyata Tuhan tidak begitu aja membiarkan Saulus buta adik-adik. Jadi dia mengirimkan seseorang yang bernama Ananias. Ananias ini disuruh Tuhan untuk mengunjungi Saulus adik-adik. Nah, dan ketika Tuhan menyuruh Ananias, dia berkata demikian adik-adik. Ananias, kamu ke tempat Saulus. Kamu ke tempat Saulus, kunjungi dia. Nah, kira-kira Ananias semangat gak? Tidak adik-adik. Ananias pertamanya takut adik-adik. Awalnya takut. Saulus bukannya yang pernah membantai dan membunuh orang-orang percaya ya? Saulus bukannya pemimpin orang yang jahat sama orang-orang yang percaya sama Tuhan ya? Nah, si Ananias ini takut adik-adik. Si Ananias ini tahu bahwa Saulus itu suka menganiaya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan kasih tahu sama Ananias, Saulus itu udah berubah. Pergilah temui Saulus, karena Saulus akan aku pakai untuk membawa namaku di hadapan orang-orang yang bukan Yahudi, raja-raja dan anak-anak Israel.
Jadi Saulus mau dipakai luar biasa oleh Tuhan. Nah, singkat cerita Ananias pun taat dan dia pergi mengunjungi rumah yang tadi Saul tempati. Dia sangat hati-hati adik-adik. Karena mau bagaimanapun Ananias tetaplah Ananias, seorang manusia yang bisa takut juga. Dan ketika dia mengunjungi Saulus, dia sangat hati-hati dan bilang, Saulus, Yesus mengutus saya untuk bertemu dengan Saulus. Jadi saya disuruh untuk menyembuhkan Saulus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, di saat itu mata Saul dan hati Saul pun mulai terbuka adik-adik. Saulus pun yang tadinya kayak pembenci atau segala apapun itu, dia mulai terbuka, matanya terbuka adik-adik, dan akhirnya matanya tidak buta, disembuhkan adik-adik. Jadi Tuhan pun tidak tinggal diam nih adik-adik, meskipun tadi matanya buta, Tuhan tetap sembuhkan Saulus. Dan uniknya adalah ketika dia sudah bertobat dan dia sudah berubah, namanya bukan lagi Saulus yang dikenal sebagai pembenci orang-orang yang percaya, pembunuh orang-orang Kristen, tapi dia berubah menjadi Paulus. Jadi kita tahu bahwa kisah sebelum dia menjadi seorang Paulus, dia adalah seorang yang pemberontak, dia adalah seorang yang orang yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi dia benar-benar kejam, dia benar-benar jahat. Nah, ketika dia sudah berubah, dia benar-benar cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, tidak kompromi sama dosa, dan benar-benar bergerak untuk memenangkan jiwa adik-adik. Dia tidak takut dirajam, dia tidak takut dipenjara, dia tidak takut kesakitan. Pokoknya demi nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus disampaikan ke seluruh penjuru negeri, dia tetap akan melakukannya dengan semangat adik-adik. Nah, dari cerita Saulus tadi adik-adik, kakak mau kita semua belajar bahwa orang yang jahat sekalipun itu bisa Tuhan pakai. Jadi kita harus cepat-cepatnya adik-adik nih, karena Tuhan sudah mau datang. Kita harus bertobat, kita gak boleh lagi main-main sama dosa. Jadi kita harus yang namanya tahu bahwa perjumpaan Tuhan juga bisa memulihkan hati kita. Perjumpaan dengan Tuhan juga bisa mengubahkan hati kita. Jadi kita harus cari Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus saat teduh. Dari situlah nanti kita akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita belajar dari kisah Paulus. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, atas firman-Mu yang dahsyat pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami telah belajar dari Paulus Tuhan, di mana hidupnya Engkau ubahkan Tuhan Yesus melalui pertobatannya Tuhan, dan perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus Engkau menjamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, dan Engkau menaruh Tuhan Yesus firman ini di dalam hati kami agar kami dapat melakukannya Tuhan Yesus. Kami dapat ingat selalu bahwa Engkau selalu mengampuni dosa kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih adik-adik karena kalian sudah selesai dan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tahu gak adik-adik, upah kalian besar di surga loh. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus